Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2022. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, gelombang 2, angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Ari Destriadi dari Kantah Kabupaten Kuantan Sengingi. Kemudian ada Muhammad Farki juga dari Kantah Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Dan Kak Getrin Febrita dari Kantah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan juga ada teman Kak Regita Levian dan Bang Lukman Akbar Susanto dari Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis isu best practice dan bad practice terhadap manajemen ASN. Kami akan menayangkan dua video best practice dan best practice-nya. Video akan ditayangkan sebagai berikut. Operasi tangkap tangan oleh tim Saber Pungli Kota Surabaya berlangsung kantor Badan Pertanahan Surabaya di Jalan Kerembangan Barat nomor 57 Kota Surabaya. Dari proses penyidikan sementara ada 5 orang yang ditangkap, baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu PNS yang berperan sebagai juru ukur. Modus yang dilakukan tersangka yaitu meminta tambahan uang pada pemohon pengukur tanah agar proses pengukuran dapat dipercepat. Polisi menyita barang bukti dari tangan tersangka yaitu uang tunai, bukti setoran bank, dan buku tabungan milik salah satu tersangka. Ini tersangka dijerat Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Melakukan operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di BPN Surabaya 2, terutama pada bidang seksi pengukuran, di mana pada saat itu dilakukan penggeledahan secara langsung di ruang seksi pengukuran, dan kita temukan terdapat uang 8. Sekalian, infrastruktur ini menjadi sangat-sangat penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah pada kecepatan kita membebaskan tanah. Nah, jadi barangkali Bapak Ibu sekalian, pengadaan tanah ini mungkin tidak harus di semua provinsi ada bidang pengadaan tanah. Kalaupun ada mungkin 1, 2, 3 orang saja. Kalau ada proyek-proyek besar di BKU-kan, ya, di BKU-kan dari tempat lain. Bapak-bapak yang sudah punya pengalaman, misalnya pembebasan tanah di Jogja, teman-teman di Jogja sudah sangat berpengalaman. Di Banten sudah berpengalaman, di Lampung, di Sumatera Selatan sudah cukup berpengalaman dalam pembebasan itu. Kalau ada proyek-proyek besar di tempat lain, nanti kita BKU-kan aja, ya kan? Kita BKU-kan. Yang orang Lampung yang sekarang nggak ada pekerjaan pembebasan tanah, mungkin kita kirim ke Jawa Timur, ya, kalau ada pekerjaan seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita harus segala cara-cara yang kreatif untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah pembebasan tanah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat, ya, coba dipikirkan nanti cara-cara bagaimana kita mempercepat lagi
ya. Yang sudah cepat kita percepat lagi, ya. Kemudian pikirkan Nah, barangkali tahap berikutnya ini bukan lagi pengadaan tanah, tapi menyelesaikan tanah-tanah BUMN, Bu, tanah-tanah aset negara, itu banyak sekali sengketa, ya. Kalau itu bisa diselesaikan nanti lewat Dirjen Pengadaan Tanah ini, cari caranya di samping Dirjen penyelesaian perkara, maka ini akan banyak sekali menyelesaikan masalah. Tentu Bapak dan saudara sekalian ketahui bahwa ATR BPN sekarang ini sudah lebih maju dalam banyak hal. Tugas pertama kita adalah memberikan kepastian hukum. Tugas kedua kita bagaimana menyelesaikan sengketa-sengketa. Ya, dengan kepastian hukum maka insya Allah di masa akan datang sengketa akan hilang. Baik, video sudah kami tayangkan, kemudian akan kami jelaskan mengenai penyebab dan penyelesaian terhadap video mengenai OTT yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pegawai BPN yang berada di Surabaya, dan kemudian ada video mengenai pidato atau sambutan dari Pak Menteri, dan akan kami jelaskan menggunakan teori atau teknik analisis isu. Akan saya berikan kesempatan kepada teman saya yaitu Muhammad Farki dan Mas Lukman Akbar Susanto. Kepada Muhammad Farki, saya persilahkan. Baik, terhadap penyebab terjadinya isu yang diangkat, yaitu salah satunya pungli di lingkungan aparatur sipil negara. Kami menemukan ada 4 bagian yang menjadi penyebab terjadinya isu tersebut. Yang pertama kami kaji dari segi aturan, yang kedua dari men, yang ketiga dari organisasi, dan terakhir dari segi budaya. Untuk aturan, terdapat kurangnya pemahaman terhadap undang-undang, dan lemahnya penerapan aturan dan pengenaan sanksi. Kemudian dari segi men, ada minim moral, etika dan tanggung jawab, gaya hidup berlebihan, serta serakah atau tidak pernah bersyukur. Dari segi organisasi, sistem organisasi yang kurang baik, dan buruknya kepemimpinan. Kemudian terakhir dari segi budaya, terdapat korupsi dianggap hal yang biasa dan berkembangnya praktik korupsi dalam masyarakat. Baik, itu penyebab 4 bagian yang menjadi penyebab terjadinya isu yang telah kami rangkum. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Lukman untuk menjelaskan metode SWOT. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang teknik analisis isu, yaitu tentang teknik SWOT. Yang pertama adalah strength, tentang kekuatan. Nah, kenapa sih bisa terjadi pungli tersebut? Setiap orang itu dapat saja melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, tidak hanya pejabat ataupun pegawai pemerintahan saja, akan tetapi juga masyarakat secara tidak sadar seringkali melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, seperti halnya memberikan uang pelicin pada oknum ASN agar mendapatkan pelayanan yang cepat dan tidak bertele-tele. Lalu yang kedua adalah point weakness, yaitu kelemahan. Dan di sini terdapat 3 kelemahan, yaitu kurangnya pengawasan dan kesadaran terhadap bahaya korupsi, kolusi, nepotisme. Lalu yang kedua, kurangnya pendidikan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga adalah kurangnya iman sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Lalu yang ketiga ada poin opportunities,
yaitu peluang. Nah, di sini peluang ini adalah pelayanan masyarakat dalam bidang pertanahan, menciptakan peluang bagi oknum ASN untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Karena biasanya pelayanan di kantor pertanahan cenderung lama dan berbelit-belit. Nah, lalu yang terakhir adalah threats, yaitu ancaman. Di sini ancaman melakukan pungli itu bisa saja untuk individu sendiri bisa terancam hukuman pidana, penjara, ataupun denda. Lalu yang kedua, untuk kantornya sendiri tidak mendapatkan zona integritas, yaitu WBM dan ataupun WBBM. Lalu poin yang ketiga adalah mencoreng nama baik instansi kantor, pertanahan, dan kementerian agar BPM. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari teknik penyelesaian isu. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Lukman dan Mas Farki atas penjelasan menggunakan teknik analisis isu. Kemudian kami juga akan memberikan tanggapan tentang video yang sudah kami tayangkan mengenai best practice dan best practice manajemen ASN yang akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Kak Regita dan Kak Getrin. Kepada Kak Regita dan Kak Getrin, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya kepada Kak Ari. Saya akan memberikan komentar salah satu video dari 2 video tadi, yaitu mengenai best practice dengan judul Operasi Tangkap Tangan Pegawai BPN Surabaya. Jadi menurut kelompok kami, PNS yang diberikan amanah atau tanggung jawab terhadap tugasnya seharusnya bisa melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak, serta melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN yang termuat dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Selanjutnya mengenai komentar video best practice, saya akan berikan kepada Kak Getrin. Silakan Kak Getrin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan hubungan video best practice dengan pembelajaran kita saat ini dalam hal penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN, di mana di video tersebut terlihat adanya akuntabilitas dari setiap ASN karena diberikannya apresiasi oleh Bapak Menteri terhadap percepatan pengadaan tanah untuk infrastruktur di berbagai daerah, seperti yang dijelaskan adanya kantor pertanahan di Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan kecepatan itu adalah dalam melaksanakan pembebasan tanah. Dalam hubungannya, pengelolaan ASN dan Smart ASN tersebut bisa kita terapkan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik. Baik ASN yang memiliki integritas, jiwa nasionalisme, keramah-tamahan, ataupun memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Mungkin demikian tanggapan dari kelompok kami mengenai video, yaitu tentang video best practice. Kemudian akan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Kak Getrin dan Kak Regita telah menyampaikan komentar atau tanggapannya mengenai video yang sudah kami tayangkan di awal tadi. Sebelum menutup presentasi kami mengenai tugas kami pada video ini, izinkan saya menjelaskan beberapa baik itu kode etik ASN, kewajiban, dan fungsi dan tugas. Yang menjadi kode etik dan kode perilaku ASN itu ada 4. Pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian yang terakhir, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian ada yang menjadi kewajiban seorang ASN. Pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila,
Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan kemudian NKRI. Kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, saya ingin menjelaskan fungsi dan tugas ASN itu ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan pada video kali ini mengenai analisis isu manajemen ASN. Semoga presentasi kami pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi ASN yang berada di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.